Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 10 materi vektor. Video pembelajaran kita kali ini kita membahas atau kita mempelajari perkalian vektor. Dan dalam pembelajaran ini kita tidak melibatkan perkalian vektor posisi. Pembelajaran ini hanya untuk perkalian vektor secara umum. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke. Kita mulai pembelajaran kita, yaitu kita mempelajari perkalian vektor. Nah, di dalam fisika kita mengenal ada 3 jenis perkalian vektor. Dan 3 jenis ini yang harus kita mempelajari karena ketika kita mempelajari materi atau ilmu fisika di SMA, maka kita akan banyak menjumpai persamaan-persamaan yang diperoleh dengan pola dari perkalian vektor. Oke? Dan jenis yang pertama adalah perkalian vektor dengan skalar. Dan yang kedua adalah perkalian titik, disebut juga dot product. Dan yang ketiga adalah perkalian silang, disebut juga cross product. Nah, sebelumnya saya sudah menyinggung bahwa banyak persamaan-persamaan dalam ilmu fisika yang diperoleh dengan mengikuti pola perkalian vektor. Nah, sekarang misalkan kita memberi contoh ya, atau saya memberi contoh. Yang pertama perkalian vektor dengan skalar. Kita ambil sebuah persamaan. Ini persamaan yang kita ambil, yaitu W sama dengan M kali G. Nah, W ini dalam huruf kecil sama dengan M kali G. Nah, W itu merupakan gaya berat. Perhatikan notasi penulisan. W ini merupakan besaran vektor karena di atas W ada anak panah. Artinya W bertopi panah ini merupakan besaran vektor. Nah, gaya berat ini diperoleh dari perkalian besaran vektor, yaitu percepatan gravitasi dengan massa yang merupakan besaran skalar. Ya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil, perkalian antara vektor dengan skalar atau skalar dengan vektor menghasilkan besaran vektor. Oke. Yang kedua, perkalian titik. Dan yang kita akan mengambil sebagai contoh adalah persamaan ini, yaitu persamaan kerja atau usaha. Ya. Simbol dari usaha atau kerja yaitu W juga, hanya W-nya ini dalam huruf kapital. Sedangkan W pada gaya berat huruf kecil. Nah, W sama dengan, perhatikan, F dot delta R, itu tata cara membacanya ya. Saya ulangi, W sama dengan F dot delta R. Nah, perhatikan notasi penulisannya, W tanpa topi panah di sini. Sedangkan F ada topi panah dan delta R ada topi panah. Artinya bahwa F ini adalah gaya merupakan besaran vektor dan delta R ini merupakan perpindahan yang merupakan besaran vektor. Ya. Artinya perkalian titik antara dua besaran vektor menghasilkan besaran skalar. Nah, ini contoh dari perkalian titik. Nah, sekarang untuk perkalian silang kita ambil contoh persamaan ini ya. Perhatikan. Nah, persamaan ini adalah persamaan dari momen gaya. Kita baca to sama dengan R cross F. Ya. Nah, to ini merupakan simbol dari besaran yang akan kita pelajari di kelas 11 semester 1, yaitu simbol dari momen gaya atau dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan namanya torsi. Ya. Momen gaya merupakan besaran vektor, perhatikan penulisan notasinya. R juga merupakan besaran vektor dan F juga merupakan besaran vektor. Kesimpulannya, perkalian silang antara dua besaran vektor menghasilkan besaran vektor. Oke, sekarang kita lanjutkan dan kita mempelajari satu persatu. Dan yang pertama adalah perkalian vektor dengan skalar. Nah, implikasi dari perkalian vektor dengan skalar di dalam fisika adalah perkalian besaran vektor dengan besaran skalar. Seperti itu ya. Oke, nah, perkalian vektor dengan skalar merupakan perkalian antara vektor dan skalar yang menghasilkan vektor. Jadi hasil perkalian antara vektor dengan skalar atau skalar dengan vektor adalah
vektor. Nah, implikasinya dalam fisika adalah perkalian antara besaran vektor dan besaran skalar menghasilkan besaran vektor. Tetapi untuk pembelajaran ini kita lebih meninjau pada perkalian vektor secara umum, belum ke dalam perkalian vektor untuk besaran-besaran di dalam fisika. Yang tadi cuma contoh. Oke. Nah, sekarang contoh satu ya, bagaimana kita melakukan perkalian vektor dengan skalar atau skalar dengan vektor. Nah, kita memiliki sebuah vektor, yaitu vektor A, bernilai 5 satuan dan berarah ke timur atau ke kanan. Oke. Tugas kita adalah menggambar vektor B yang merupakan hasil dari perkalian vektor A dengan sebuah skalar, yaitu 2. Ya. A merupakan vektor dan 2 ini merupakan skalar. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan vektor baru, yaitu vektor B yang lebih panjang anak panahnya dari vektor A. Kenapa? Karena vektor B sama dengan 2 kali vektor A. Maka nilai dari vektor B itu menjadi 2 kali dari nilai vektor A. Ya, maka vektor B akan lebih panjang anak panahnya dari vektor A. Tapi perhatikan bahwa arah anak panahnya tidak berubah. Dan ini adalah vektor B dengan nilai 10 satuan. Nah, ini contoh pertama dari perkalian vektor dengan skalar. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, kita memiliki sebuah vektor, yaitu vektor C, bernilai 9 satuan dan berarah ke barat daya. Ya, perhatikan berarah ke barat daya. Nah, tugas kita adalah menggambar vektor D yang diperoleh dari perkalian vektor C dengan negatif setengah. Ya. Jadi tugas kita menggambar vektor D yang diperoleh dari perkalian vektor C dengan negatif setengah. Nah, vektor C ini adalah vektor, sedangkan negatif setengah ini adalah skalar. Nah, untuk bisa kita mengerjakan gambarnya, maka sebenarnya vektor D ini sama dengan, perhatikan, oke, setengah dikalikan dalam kurung negatif vektor C. Artinya bahwa kita bisa membuat atau menggambar vektor D yang nilainya setengah dari nilai vektor C, tetapi arahnya adalah lawan dari vektor C. Perhatikan. Arah dari vektor D ini adalah lawan dari vektor C dengan nilainya setengah dari vektor C. Oke, perhatikan vektor C ini arahnya ke barat daya. Maka vektor D karena lawan dari vektor C, maka arahnya ke timur laut. Perhatikan. Ya, di mana nilainya adalah setengah dari vektor C. Ya, vektor C nilainya 9 satuan, maka vektor D ini nilainya adalah 4,5 satuan. Oke, jadi itu adalah 2 contoh bagaimana kita menggambar atau kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan perkalian vektor dengan skalar. Oke, sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu perkalian titik atau dot product. Nah, perkalian titik merupakan perkalian 2 vektor yang menghasilkan skalar. Implikasinya di dalam fisika adalah perkalian 2 besaran vektor yang menghasilkan besaran skalar. Oke, dan sekarang misalkan kita memiliki 2 buah vektor, yaitu vektor A yang berarah ke timur dan vektor B berarah ke timur laut, di mana membentuk sudut theta terhadap, kalau ini kita anggap sebagai sumbu X, maka terhadap sumbu X positif. Atau kalau ini kita tidak menyebutkan sebagai sumbu X, tapi kita menyebutkan sebagai garis horizontal, maka garis horizontal ke kanan. Oke ya. Nah, ini vektor A dan vektor B. Nah, oke.
sebelum kita melakukan perkalian titik antara vektor A dan vektor B, maka kita perlu menyatukan dulu vektor A dan vektor B ini supaya kita bisa menemukan atau menentukan sudut apit antara vektor A dan vektor B. Oke, sekarang kita gambar, kita satukan. Ya, ini vektor A dan ini vektor B. Kita satukan, yaitu dengan cara vektor A dan vektor B digambarkan dengan titik tangkap pada satu titik. Oke, kita lanjutkan. Dan ini adalah sudutnya, sudut apit antara vektor A dengan vektor B, atau sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, perkalian titik antara vektor A dan vektor B didefinisikan sebagai perkalian vektor A dengan komponen vektor B yang berimpit dengan vektor A. Saya ulangi. Perkalian titik antara vektor A dan vektor B didefinisikan sebagai perkalian vektor A dengan komponen dari vektor B yang berimpit dengan vektor A. Nah, komponen dari vektor B ini adalah hasil proyeksi dari vektor B yang berimpit dengan vektor A. Oke? Nah, sekarang perhatikan ini vektor B. Kita harus memproyeksikan atau menguraikan vektor B ini untuk mendapatkan komponen dari vektor B yang berimpit dengan vektor A. Perhatikan, berimpit dengan vektor A. Maka seperti biasa cara untuk menguraikan sebuah vektor. Oke, ini kita tarik garis putus-putus pada ujung vektor B, kemudian memotong tegak lurus terhadap vektor A. Dengan demikian, maka ini adalah proyeksi dari vektor B pada, kalau mau lihat dari tinjauan sumbu X dan Y, maka ini pada sumbu X. Dengan demikian, perhatikan sudut tetanya ini sudah terhadap sumbu X atau pada garis horizontal, maka komponen vektor B yang berimpit dengan vektor A ini merupakan B cos theta. Dengan demikian, maka perkalian titik antara vektor A dan vektor B bisa dirumuskan. Perhatikan. Jadi, vektor A dot vektor B sama dengan nilai dari vektor A kali nilai dari vektor B cos theta. Kenapa? Karena kita kalikan vektor A dengan komponen dari vektor B yang berimpit dengan vektor A, yaitu komponennya adalah B cos theta. Nah, hasil dari perkalian titik merupakan skalar. Artinya ketika dalam kita menyelesaikan persamaan-persamaan fisika dan itu berkaitan dengan besaran, maka ketika kita membuat perkalian titik antara dua besaran dalam fisika, maka menghasilkan besaran skalar. Artinya bahwa kita hanya mendapatkan nilainya, ya, ketika melakukan perkalian titik. Arahnya tidak ada. Kenapa? Yang dihasilkan adalah skalar. Oke, ini adalah perkalian titik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga adalah perkalian silang atau cross product. Ya. Perkalian silang merupakan perkalian dua vektor yang menghasilkan vektor. Kalau pada perkalian titik, perkalian dua vektor menghasilkan skalar. Pada perkalian silang, perkalian dua vektor menghasilkan vektor. Implikasinya dalam fisika adalah perkalian dua besaran vektor menghasilkan besaran vektor. Oke, sekarang misalkan kita membuat contoh perkalian silang dua vektor. Vektornya tetap kita menggunakan vektor yang tadi, vektor A dan vektor B yang sudah kita gunakan untuk menentukan perkalian titiknya, dan sekarang kedua vektor ini kita gunakan juga untuk menentukan perkalian silangnya. Dan kita satukan kedua vektor sudah digambar ini, dan di mana sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B adalah theta. Nah, perkalian silang antara vektor A dan vektor B didefinisikan sebagai, perhatikan, perkalian vektor A dengan komponen vektor B yang tegak lurus dengan vektor A. Kalau pada perkalian titik, kita kalikan vektor A dengan vektor B yang merupakan komponennya yang berimpit dengan vektor A. Sedangkan pada perkalian silang, kita kalikan vektor A dengan komponen dari vektor B yang tegak
lurus dengan vektor A. Nah, komponen dari vektor B ini merupakan hasil proyeksi dari vektor B. Perhatikan. Ya. Nah, ini vektor B, dan kita proyeksikan vektor B ini harus tegak lurus dengan vektor A. Maka kita proyeksikan terhadap sumbu Y atau sumbu tegaknya. Maka kita tarik garis putus-putus dari ujung vektor B, ya, ujung vektor B, dan kita garis ini tegak lurus dengan sumbu Y atau sumbu tegaknya. Kemudian kita gambarkan. Nah, ini adalah komponen dari vektor B yang tegak lurus dengan vektor A. Oke, dan ini karena ini hasil proyeksinya pada sumbu Y, maka vektor ini kita beri nama B sinus theta. Dengan demikian, maka perkalian antara vektor A dan vektor B, perkalian silang antara vektor A dan vektor B dapat dirumuskan A cross B sama dengan, perhatikan, nilai dari vektor A kali nilai dari vektor B sinus theta. B sinus theta ini merupakan komponen dari vektor B yang tegak lurus dengan vektor A. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang perkalian silang itu menghasilkan vektor, atau perkalian silang antara dua besaran vektor di dalam fisika menghasilkan besaran vektor. Nah, besaran vektor memiliki dua makna, yaitu nilai dan arah. Ya, nilainya kita bisa menentukan dengan persamaan ini, yaitu nilai dari A cross B itu sama dengan nilai dari vektor A kali nilai dari vektor B sinus theta. Nah, bagaimana kita menentukan arah yang diperoleh dari perkalian silang dua vektor? Oke, untuk menentukan arahnya kita mengikuti aturan genggaman tangan kanan. Ya, perhatikan ini gambar genggaman tangan kanan. Ya, nah ini perhatikan ada arah genggaman. Perhatikan 4 jari yang lain ini merupakan arah genggaman, dan ibu jari memiliki arah tersendiri, dan ini akan menunjukkan arah dari mana atau arah dari yang bagaimana. Nah, ini sekarang kita harus perlu tahu aturan genggaman tangan kanan untuk menentukan arah dari perkalian silang dua vektor. Nah, perhatikan arah genggaman, perhatikan ini 4 jari ini, arah genggaman menunjukkan arah perkalian silang. Sedangkan arah ibu jari, perhatikan ini yang berwarna biru, menunjukkan arah dari vektor hasil perkalian silang. Jadi arah dari vektor perkalian silang ditunjukkan oleh arah ibu jari. Sedangkan arah perkalian silang itu ditunjukkan oleh, perhatikan, arah genggaman atau arah dari 4 jari yang lain. Nah, nanti baru kita akan memberikan contoh bagaimana kita menentukan arah dari sebuah vektor yang merupakan hasil dari perkalian silang dua vektor. Oke. Nah, kalau saya gambarkan, perhatikan baik-baik. Perhatikan ini merupakan arah perkalian silang yang berwarna merah. Perhatikan ini putarnya, ya, seperti ini. Dan arah dari vektor hasil perkalian silang ke atas. Yang berwarna biru merupakan arah vektor hasil perkalian silang. Nah, sekarang kalau saya balikan, perhatikan ini dibalikan. Nah, kalau ini kan seperti ini. Oke, kita berputar ke kiri. Kalau ini kan kita memutar ke kanan, ya. Nah, ini yang merah ini adalah arah perkalian silang, dan biru ini adalah arah dari vektor hasil perkalian silang, dan ini arahnya ke bawah. Nah, untuk bisa memahami tentang arah dari vektor hasil perkalian silang ini, kita membayangkan ketika kita membuka mur dengan obeng, ya. Artinya ketika kita memutar obeng, memutar ke kiri, maka murnya akan keluar. Dan ketika kita memutar obeng ke kanan, maka murnya akan masuk, seperti itu. Nah, atau kita bisa buatkan lagi seperti ini. Artinya ini arah perkalian silang, perhatikan di belakangnya naik, di depannya turun seperti ini. Maka ini arahnya dari vektor hasil perkalian silang ke kanan, dan sebaliknya. Perhatikan, kalau saya putar seperti ini, maka arah dari vektor hasil perkalian silang itu arahnya ke kiri. Oke, untuk lebih memperjelas ini, nah kita
memberikan contoh atau saya membuatkan contoh bagaimana sebuah besaran ya yang diperoleh dari perkalian silang dua vektor dan bagaimana kita menentukan arah hasil perkalian silang tersebut. Oke. Nah, misalnya luas ya. Nah, ini saya ambil besaran luas. Nah, luas itu merupakan besaran vektor yang diperoleh dari perkalian silang dua besaran vektor. Nah, sekarang misalkan saya gambar ini sebuah benda luasan ya. Artinya memiliki panjang dan lebar ya. Oke. Dan ini diberi simbol A. Jadi luas itu simbolnya adalah A dan pada A ini ada topi panah di atas. Artinya bahwa luas merupakan besaran vektor. Nah, luas diperoleh dari perkalian silang antara dua besaran panjang. Perhatikan, luas merupakan besaran vektor yang diperoleh dari perkalian silang antara dua besarnya. Itu dua besaran itu adalah besaran panjang. Perhatikan. Nah, ini adalah salah satu besaran panjangnya dan besaran panjang yang lain. Perhatikan ini. Nah, oke. Ini vektor P dan ini vektor L. Nah, biasanya kalau bahwa sebuah bidang berbentuk segi empat ya, maka sebuah sisi yang lebih panjang kita sebut dengan panjang dan sisi yang lain yang lebih pendek ini kita sebut dengan lebar ya. Tapi sebenarnya kedua-duanya ini adalah panjang dan panjang merupakan besaran vektor ya. Jadi luas merupakan perkalian silang antara vektor panjang dan vektor lebar. Dan perkalian ini adalah perkalian silang. Perhatikan. Ini di depannya perkalian silang antara vektor P dengan vektor L. Artinya sekarang kita punya tinjauan kita adalah yang pertama adalah pada vektor P. Kita kali silangkan, perhatikan kursornya, kita kali silangkan vektor P ke vektor L. Maka arah perkalian silangnya seperti ini. Seperti itu. Perhatikan kursor, seperti ini. Nah, sekarang kita buatkan anak panahnya. Ini adalah arah perkalian silangnya. Nah, ini kita memutarnya ke kiri. Kalau kita memutar ke kiri, maka arah dari hasil perkalian silang adalah ke atas. Ya, seperti ini. Dan ini adalah arah dari luas. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau saya balikkan? Ya. Kita buatkan vektor luas ini A itu sama dengan hasil dari perkalian silang vektor L dengan vektor P. Nah, sekarang kita hapus dulu ini. Jadi sekarang kita balikkan. Yang tadi perkalian silang vektor P dengan L, acuan kita mulai dari vektor P. Sekarang kita balikkan perkalian silang vektor L dengan vektor P, maka acuan kita ke L dan kita putar balik. Jadi di cross vektor L ini di crosskan atau disilangkan ke vektor P seperti itu. Maka arahnya sudah balik begini, maka putarannya seperti ini. Perhatikan kursor. Ini putarannya. Dengan demikian maka arah dari perkalian silang ini ke bawah. Dan ini merupakan arah dari vektor luas. Nah, sekarang implikasi dari perkalian silang vektor panjang dan lebar, dan juga sebaliknya vektor lebar dengan vektor panjang menghasilkan vektor luas. Implikasinya apa? Implikasinya seperti ini. Kita mau membangun gedung, ya. Sedangkan gedung yang hendak kita bangun itu luas yang dibuat itu lebih besar dari luas lahan yang akan dijadikan sebagai lahan untuk membangun gedung. Bagaimana caranya? Karena luas itu merupakan besaran vektor yang arahnya bisa vertikal ke atas dan juga bisa vertikal ke bawah. Nah, sekarang tanah ya, kita mau bangun gedung, maka luas itu besaran vektor yang arahnya bisa ke atas ya dan bisa ke dalam, artinya ke dalam tanah. Dengan demikian maka ketika kita membangun gedung yang luasnya lebih besar dari luas lahan, maka kita akan membangun gedung bertingkat. Baik bertingkat
ke atas maupun bertingkat ke dalam tanah, basement. Seperti itu. Jadi ketika kita membangun gedung ya bertingkat ke atas, otomatis maka luas gedung itu akan lebih besar dari lahan yang ditempati. Nah, itu implikasi dari perkalian vektor yang kita ambil contohnya adalah luas. Saya harap kita bisa memahami ini. Ya, bagaimana menentukan arah dan juga bagaimana kita melakukan perkalian silang di dalam fisika. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir adalah contoh soal. Dua vektor A dan B memiliki nilai 4 satuan dan 5 satuan. Tentukan perkalian titik dan perkalian silang kedua vektor jika sudut yang terbentuk antara kedua vektor titik 2. Oke. Jadi ini soal dengan menggunakan data yang sama, yaitu dua vektor A dan B. Vektor A nilainya 4 satuan dan vektor B nilainya 5 satuan. Ya. Nah, tentukan perkalian vektor dengan pola atau dengan cara perkalian titik dan perkalian silang ketika yang pertama kedua vektor membentuk sudut 0 derajat. Nah, sekarang kita buatkan dulu perkalian titik. Maka A dot B, vektor A dot vektor B sama dengan nilai dari vektor A kali nilai dari vektor B cos theta. Oke, maka A dot B sama dengan nilai dari vektor A 4 kali nilai dari vektor B 5 dikalikan lagi dengan cos 0 derajat. Oke, cos 0 derajat itu kan 1. Ya, maka dikalikan 4 kali 5 maka kita dapatkan 20. Jadi A dot B dapatnya 20 satuan. Bagaimana dengan cross? Ketika vektor A dan vektor B membentuk sudut 0 derajat. Nah, perhatikan, maka A cross B sama dengan nilai dari vektor A kali nilai dari vektor B cos theta. Dan kita lanjutkan, A cross B sama dengan nilai dari vektor A 4 seperti biasa, nilai dari vektor B 5 kali dengan sinus 0. Sinus 0 kan 0. Dengan demikian maka A cross B sama dengan 0. Oke, kesimpulan bagaimana? Ya. Ketika dua buah vektor yang membentuk sudut 0 derajat dan terjadi perkalian silang, maka hasilnya sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, ketika vektor A dan vektor B membentuk sudut 53 derajat. Oke, membentuk sudut 53 derajat. Nah, sekarang kita carikan dulu perkalian titiknya. A dot B sama dengan nilai dari vektor A kali nilai dari vektor B cos theta. Nah, A dot B sama dengan nilai dari vektor A 4, nilai dari vektor B 5 kali cos 53 derajat. Nah, cos 53 derajat itu adalah 0,6. Sehingga A dot B kita dapat 12 satuan. Nah, sekarang A cross B sama dengan nilai dari vektor A kali nilai dari vektor B cos theta. Atau A cross B sama dengan nilai dari vektor A itu 4, nilai dari vektor B 5 kali sinus 53. Sinus 53 adalah 0,8, maka kita dapatkan A cross B nya adalah 16 satuan. Oke, dan sekarang kita lanjutkan yang ketiga, yaitu ketika vektor A dan vektor B membentuk sudut 90 derajat. Dan kita cari yang pertama adalah A dot B atau perkalian titik antara vektor A dan vektor B, yaitu nilai dari vektor A kali nilai vektor B cos theta. Maka A dot B sama dengan nilai dari vektor A kali nilai dari vektor B5, vektor A nya nilainya 4 kali cos 90. Nah, cos 90 0, maka A dot B sama dengan 0. Kesimpulannya, ya, jika dua vektor membentuk sudut 90 derajat dan dikalikan secara titik atau dibuatkan perkalian titik, maka hasilnya adalah 0. Oke, dan A cross B ketika vektor A dan vektor B membentuk 90 derajat sama dengan nilai dari vektor A kali nilai dari vektor B cos theta. Maka A cross B sama dengan nilai dari vektor A 4, nilai dari vektor B 5 kali sinus 90. Sinus 90 kan sama dengan 1. Maka A cross B kita dapat 21. Nah, sekarang saya buatkan tanda dan ini juga buatkan tanda. Perhatikan A dot B, perhatikan akan bernilai maksimum ini. Perhatikan ini 21, ini 12, ini 0. Berarti ini lebih besar dengan menggunakan data yang sama, hanya perbedaan sudut. Artinya bahwa A dot B akan bernilai maksimum
jika kedua vektor tersebut membentuk sudut 0 derajat atau kedua vektor tersebut searah. Oke. Sedangkan A cross B atau dua buah vektor yang dikalikan silang akan bernilai maksimum jika kedua vektor tersebut saling tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Oke, kesimpulan sudah kita ambil dari perkalian vektor dan pembelajaran perkalian vektor untuk video ini sampai di sini. Ya. Jika Anda ingin mau mempelajari perkalian vektor lebih mendalam, maka bisa menyaksikan video saya yaitu perkalian vektor posisi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya ingatkan subscribe dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan pengucapan dan pengetikan. Terima kasih.